Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya Novi Andriana dari SMK Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Analisis video. Berikut kegiatannya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan baca dari tantangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Pertanyaan analisis video. Pertanyaan pemantik yang pertama. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi pada video yang dianalisis adalah terwujudnya siswa yang kreatif dan kelas impian untuk belajar murid. Pertanyaan pemantik yang kedua. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan adalah terwujudnya kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan pemantik yang ketiga. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan pemantik yang keempat. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan baca? Buat pertanyaan. Yang pertama, guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mendukung rasa ingin tahu murid. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang ditulis di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Yang ketiga, guru menggali informasi, pendapat dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas. Ambil pelajaran. Yang pertama, guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Yang kedua, murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, murid bertanya pada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk setiap kelompok. Murid diminta menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan, kemudian menggambarkan kelas impian mereka dalam kelompok. Hasil kerja kelompok tersebut dipresentasikan di dalam kelas. Jabarkan rencana. Murid berkontribusi dalam menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Guru mencatat daftar keinginan murid di papan tulis, kemudian membagi tugas kepada setiap murid untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Atur eksekusi. Murid berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas dalam kelompok.
berdiskusi dengan guru mengenai jadwal pelaksanaan, dan menyiapkan alat serta bahan sesuai tugas masing-masing. Seluruh murid dengan bantuan guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Pertanyaan pemantik yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin dalam tayangan video adalah guru berperan sebagai fasilitator perubahan, mengarahkan siswa untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Pertanyaan pemantik yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana manfaatnya? Modal yang pertama yaitu modal manusia. Modal guru dan murid. Manfaatnya adalah guru memetakan sumber daya untuk mewujudkan kelas impian. Murid bersikap kooperatif, aktif, mandiri, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Modal yang kedua yaitu modal sosial. Modal rekan sejawat dan siswa dari kelas lain. Manfaatnya adalah rekan sejawat dapat diajak berkolaborasi untuk merumuskan prakarsa perubahan. Yang kedua, siswa dari kelas lain, kelas 2 dan kelas 6 dapat dijadikan objek observasi. Yang ketiga yaitu modal fisik. Modal ruang kelas dan seisinya. Manfaat ruang kelas dan seisinya dapat ditata sekreatif mungkin sesuai dengan impian para murid agar suasana pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Berikutnya adalah modal yang keempat, modal finansial. Modal dana bos dan uang kas. Manfaatnya adalah yang pertama, dana bos dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar murid. Yang kedua yaitu uang kas dapat digunakan untuk keperluan renovasi kelas guna mewujudkan kelas impian. Modal yang kelima yaitu modal lingkungan. Modal bahan ramah lingkungan. Manfaatnya adalah bahan ramah lingkungan dapat digunakan untuk menghias kelas impian. Modal yang keenam yaitu modal politik. Modal kebijakan kepala sekolah. Manfaat kebijakan kepala sekolah dapat digunakan sebagai dukungan moral untuk menciptakan perubahan positif di dalam kelas. Modal yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Modal sopan santun dan gotong royong. Manfaatnya adalah yang pertama, sopan santun merupakan sikap yang dapat menciptakan budaya positif dalam lingkungan kelas. Yang kedua, gotong royong merupakan sikap yang dapat menyatukan kelompok antar siswa untuk bekerja sama mewujudkan impian. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, analisis video. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.